Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Alif Yusro dengan NIM 221101030008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya dengan judul Sarana Prasarana di SD Muhammadiyah 01 Tanggul untuk memenuhi mata kuliah microleading. Langsung saja pada hasil dan pembahasan. Perawatan sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek krusial yang mendukung keberhasilan proses belajar mengajar dan pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Dengan melakukan perawatan secara rutin dan terencana, kondisi fasilitas sekolah dapat tetap dalam keadaan baik, aman, dan nyaman digunakan oleh peserta didik maupun tenaga pendidik. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Pentingnya pengelolaan lembaga yang tepat sasaran dan berdaya guna agar keberhasilan organisasi dapat tercapai. Pengelolaan keuangan yang baik juga merupakan bagian integral dari perawatan fasilitas, di mana pengelolaan dana harus dilakukan secara sistematis dan terjadwal. Aspek rutin pembersihan serta perbaikan kecil sesuai kebutuhan merupakan langkah-langkah penting dalam menjaga kondisi fasilitas. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan fasilitas secara optimal, sehingga biaya pengganti besar dapat diminimalisasi. Partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait serta kepala sekolah, guru, tenaga teknis, dan peserta didik sangat diperlukan dalam menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Melalui pelatihan dan sosialisasi, mereka dapat memahami pentingnya menjaga fasilitas dan melaporkan kerusakan sedini mungkin. Dengan demikian, perawatan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran, sehingga fasilitas tetap dalam kondisi optimal dan mendukung proses belajar mengajar secara efektif. Pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional juga harus dilakukan dan juga menjadi faktor penentu keberhasilan dalam perawatan sarana dan prasarana. Tenaga yang memahami karakteristik masing-masing fasilitas akan mampu melakukan perawatan dan pemeliharaan secara tepat, serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul. Pendekatan manajemen sumber daya manusia yang profesional akan meningkatkan mutu pengelolaan fasilitas dan mendukung keberlangsungan pendidikan. Selain aspek teknis dan manusia, pengelolaan dana untuk perawatan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengalokasian anggaran khusus untuk perawatan rutin harus dilakukan secara rutin dan cukup memadai. Pengawasan terhadap penggunaan dana ini penting agar perawatan berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan aman. Kemudian, perawatan sarana dan prasarana merupakan investasi jangka panjang yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Fasilitas yang terawat dan baik akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal. Komitmen dan konsistensi dalam melakukan perawatan harus menjadi bagian dari budaya manajemen sekolah yang profesional dan bertanggung jawab. Keberhasilan dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana tidak hanya bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan teknis, tetapi juga pada kesadaran seluruh pihak akan pentingnya perawatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Melalui perawatan yang berkelanjutan dan terorganisir, fasilitas sekolah dapat tetap optimal dan mendukung pencapaian visi dan misi pendidikan secara efektif. Dengan demikian, pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan dan keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.
Kemudian juga rancangan yang telah disusun menunjukkan bahwa perawatan sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek penting yang mendukung keberhasilan proses belajar mengajar dan pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Dengan melakukan perawatan secara rutin dan terencana, kondisi fasilitas sekolah dapat tetap dalam keadaan baik, aman, dan nyaman digunakan oleh peserta didik maupun tenaga pendidik di sekolah tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien, menekankan pentingnya pengelolaan lembaga yang tepat sasaran dan berdaya guna agar keberhasilan organisasi dapat tercapai. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga menjadi bagian integral dari perawatan fasilitas. Kenapa penting? Pengelolaan dana harus dilakukan secara sistematis dan terjadwal, termasuk inspeksi rutin, pembersihan, serta perbaikan kecil sesuai kebutuhan. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan memastikan dana yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk pemeliharaan fasilitas, sehingga biaya pengganti besar dapat diminimalisasi. Partisipasi dari pihak sekolah, juga seluruh pihak terkait, serta kepala sekolah, guru, tenaga teknis, dan peserta didik sangat diperlakukan dalam menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Melalui pelatihan dan sosialisasi ini, mereka dapat memahami pentingnya menjaga fasilitas dan melaporkan kerusakan sedini mungkin. Dengan demikian, perawatan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran, sehingga fasilitas tetap dalam kondisi optimal dan mendukung proses belajar mengajar secara efektif. Pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional juga menjadi faktor penentu keberhasilan dalam perawatan sarana dan prasarana. Tenaga yang memahami karakteristik masing-masing fasilitas akan mampu melakukan perawatan dan pemeliharaan secara tepat, serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul. Pendekatan manajemen sumber daya manusia yang profesional akan meningkatkan mutu pengelolaan fasilitas dan mendukung keberlangsungan pendidikan. Selain aspek teknis dan manusia, pengelolaan dana untuk perawatan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengalokasian anggaran khusus untuk perawatan rutin harus dilakukan secara rutin dan cukup memadai. Pengawasan terhadap penggunaan dana ini sangat penting agar perawatan berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan aman. Secara keseluruhan, perawatan sarana dan prasarana merupakan investasi jangka panjang yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Fasilitas yang terawat dengan baik akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal, dan komitmen dan konsistensinya dalam melakukan perawatan harus menjadi bagian dari budaya manajemen sekolah yang profesional dan bertanggung jawab. Kemudian, keberhasilan dalam menjaga dan merawat sarana prasarana tidak hanya bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan teknis saja, tetapi juga pada kesadaran seluruh pihak akan pentingnya perawatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Melalui perawatan yang berkelanjutan dan terorganisir, fasilitas sekolah dapat tetap optimal dan mendukung pencapaian visi dan misi pendidikan secara efektif. Dengan demikian, pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan dan keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian, rancangan pembiayaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga atau organisasi, termasuk di bidang pendidikan itu. Dengan adanya rancangan ini, pengelolaan dana dapat dilakukan secara terencana dan terstruktur, sehingga memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan. Rancangan pembiayaan yang baik akan membantu dalam menghindari pemborosan dan memastikan keberlanjutan operasional lembaga dalam jangka panjang.
Kemudian juga selain itu, rancangan pembiayaan harus mempertimbangkan berbagai sumber pendapatan yang tersedia, baik dari dana internal seperti iuran peserta didik, kemudian sumbangan dari wali sekolah, maupun dari sumber eksternal seperti hibah atau dana pemerintah. Kemudian juga dengan memperhitungkan semua sumber tersebut, pengelolaan dapat menyusun anggaran yang realistis dan mampu mendukung seluruh kegiatan lembaga yang efektif. Perencanaan yang matang juga memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana, sehingga transparansi dan akuntabilitasnya tetap terjaga. Selanjutnya, rancangan pembiayaan harus mampu mengantisipasi berbagai risiko keuangan yang mungkin terjadi, seperti fluktuasi pendapatan atau biaya tak terduga. Oleh karena itu, pengelolaan perlu menyusun cadangan dana atau dana darurat yang dapat digunakan saat kondisi terdesak. Strategi ini penting agar lembaga tetap dapat menjalankan kegiatan utama tanpa terganggu oleh kendala keuangan yang tidak terduga, sehingga keberlangsungan pendidikan dan layanan lainnya tetap terjamin. Selain aspek perencanaan, rancangan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dan digunakan sesuai dengan rencana awal dan tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan yang ketat akan meningkatkan kepercayaan stakeholder dan memperkuat citra lembaga sebagai institusi yang transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan tersebut. Kemudian, rancangan pembiayaan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran merupakan langkah awal yang krusial dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Perencanaan ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif serta identifikasi sumber dana yang beragam, termasuk dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, pengelolaan dana dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai prioritas, sehingga mendukung keberlanjutan operasional lembaga tersebut. Kemudian selain itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan harus meliputi berbagai komponen penting seperti penyediaan sarana dan prasarana, pengadaan bahan ajar, serta pembayaran tenaga pendidik dan operasional lainnya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien itu sangat penting, karena agar dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Kebijakan anggaran yang memadai dan distribusi yang adil menjadi kunci dalam menjamin pemerataan kualitas pendidikan. Rancangan pembiayaan harus mampu mengantisipasi risiko keuangan seperti fluktuasi pendapatan dan biaya tak terduga. Pengelolaan perlu menyiapkan cadangan dana atau dana darurat agar lembaga tetap dapat menjalankan kegiatan utama tanpa terganggu oleh kendala keuangan yang tidak terduga. Selain aspek perencanaan dan pengelolaan, pengawasan dan evaluasi secara berkala juga sangat penting. Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Fungsi pengawasan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan, sehingga stakeholder memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan dana tersebut. Secara keseluruhan, rancangan pembiayaan yang matang dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam mencapai keberhasilan operasional dan keberlanjutan lembaga pendidikan. Dengan perencanaan yang tepat, pengelolaan risiko yang baik, serta pengawasan yang ketat, lembaga dapat menjalankan fungsi pendidikan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan rancangan pembiayaan harus menjadi prioritas utama dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan maupun organisasi lainnya. Pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan menunjukkan bahwa perencanaan yang matang dan terstruktur sangat penting dalam pengadaan dan pengelolaan sarpras di lembaga pendidikan.
Proses perencanaan dilakukan secara tahunan dengan mengumpulkan usulan kebutuhan dari berbagai pihak, kemudian disusun sesuai skala prioritas dan dana yang tersedia. Hal ini memastikan bahwa pengadaan Sarpras berjalan sesuai kebutuhan dan dana yang ada, sehingga mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar. Selain itu, pengelolaan dana untuk Sarpras harus dilakukan secara transparan. Pengadaan sarana dan prasarana harus memperhatikan standar dan ketentuan yang berlaku agar kondisi sarana tetap baik dan layak digunakan, seperti yang dijelaskan dalam kegiatan pengadaan dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan standar kualitas dan efisiensi penggunaan dana. Kemudian pengadaan Sarpras dapat dilakukan melalui berbagai sumber termasuk dana pemerintah, dana dari komite sekolah, masyarakat, hibah, maupun hasil usaha sendiri dari sekolah tersebut. Sumber pengadaan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran, serta dilakukan secara tepat guna agar mendukung proses pembelajaran secara optimal. Penggunaan berbagai sumber ini juga membantu mengurangi beban biaya dari satu pihak saja dan memperluas akses terhadap sarana yang diperlukan. Selain pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kondisi sarana agar tetap dalam keadaan baik dan siap digunakan, seperti yang dikemukakan dalam kegiatan ini, meliputi pengurusan, pengaturan, dan pencegahan kerusakan agar sarana tetap berfungsi secara optimal dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Dalam konteks pengelolaan keuangan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Itu yang sangat penting. Kemudian pengawasan ini juga membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan atau pengganti sarana yang sudah usang ataupun rusak, sehingga proses pembelajaran tidak terganggu. Menurut pengawasan dilakukan secara rutin dan melibatkan semua pihak terkait. Kemudian selain aspek pengadaan dan pemeliharaan, penting juga untuk memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Pengelolaan harus mampu menyesuaikan kebutuhan dengan dana yang tersedia, serta melakukan prioritas terhadap pengadaan sarana yang paling mendesak dan penting. Seperti yang di dalam pengadaan harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan kebutuhan nyata agar dana tidak terbuang percuma dan sarana yang dibeli benar-benar mendukung proses pembelajaran. Secara keseluruhan, pengelolaan pembiayaan Sarpras yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam mendukung proses pendidikan. Perencanaan yang matang, pengadaan yang tepat, pemeliharaan yang berkelanjutan, serta pengawasan yang tepat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.